awali pelajaran, Pak Guru minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman dan Pak Guru, pada pagi hari ini kita memulai kegiatan alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Baik, terima kasih. Apa kabarnya? Baik, Pak Guru. Sehat semua ya? Sehat. Di masa pandemi ini, Pak Guru harapkan tetap menggunakan masker, rajin cuci tangan, ya, dan menghindari kerumunan, ya. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua ya? Baik, Pak Guru akan sesi 1 ya. Ini untuk sesi 1 semua hadir. Baik, materi kita pada pagi hari ini Pak Guru akan tampilkan terlebih dahulu. Ya, inilah materi pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, yaitu baterai. Kita akan mengevaluasi baterai dan memeriksa baterai, ya. Kira-kira ada yang pernah melihat baterai? Saya Pak. Ya, silakan. Oh iya. Kira-kira secara umum itu ya, ada di jam dinding, ya misalnya terus di handphone kalian, ada di kendaraan sepeda motor atau kendaraan mobil ya. Itu adalah baterai. Kira-kira arusnya apa baterai itu? Ya, Arus rendah, arus arah. ya arusnya. Nama lainnya dari baterai mungkin dalam kendaraan perbengkelan biasa disebut Aki, Pak. ya, aki ya. Nah, aki ini sangat penting ya bagi kendaraan. Ya. Kita tadi sudah tahu baterai ada di mana saja ya secara umum. Ya, ada di jam dinding, ada yang di HP kalian, ya. Kemudian pada kendaraan juga ada baterai. Nah, Pak Guru akan putarkan video, ya. Tolong anak-anak sekalian memperhatikan video ini memberikan penjelasan mengenai asal mula dari baterai itu ditemukan, ya, atau istilahnya sejarah baterai, ya. Alessandro Volta, seorang fisikawan Italia, adalah orang pertama yang menemukan baterai pada tahun 1800. Alessandro Volta lahir di Como, Italia. Di usia 29 tahun, dia sudah menjadi profesor fisika di Royal School di kota kelahirannya. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektroporus atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Setelah 5 tahun di Royal School, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Pavia pada tahun 1779. Di tempat tersebut, dia menemukan tumpukan Volta, metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat untuk menumpukan piringan tembaga dan cakram seng, serta berselingan dengan potongan karbon yang dicelupkan dengan air garam ditempatkan di antara kedua piring tersebut. Tumpukan tersebut mampu menghasilkan arus listrik. Penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Ia melanjutkan pekerjaan Luigi Galvani dan membuktikan bahwa teori Galvani, yaitu efek pijutan kaki kodok, adalah salah. Secara fakta, efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis dari pisau bedah Galvani. Berdasarkan pendapat ini, Volta berhasil menciptakan baterai Volta. Atas jasanya, satuan beda potensial listrik dinamakan volt. Arus Volta ini kemudian dimanfaatkan ilmuwan lain untuk mengurai air secara listrik atau yang dikenal dengan nama proses elektrolisis. Hasil penelitiannya dipublikasikan pada tanggal 20 Maret 1800.
itulah video singkat ya. Itu adalah sejarah baterai. Nah, penemunya adalah Alexander Volta di usia yang masih sangat muda. Ya. Pak Guru harapkan juga di kalian ini usia muda ini bisa berprestasi juga. Ya. Sejarah baterai sudah ditemukan, berarti kalian tinggal bagaimana cara merawatnya, bila perlu mengembangkannya. Ya. Baik, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini baterai kan tadi sangat penting. Dia bisa menjalankan handphone, menjalankan jam. Kalau bagian pada tubuh kita, ya, kira-kira baterai itu diibaratkan sebagai apa? Ada yang bisa? Badan Pak. Jantung mana? Oh, iya, betul ya. Jantung. Ya. Parah yang dia. Ibaratnya adalah jantung kita, karena apa? Kalau jantung tidak berdetak, kita juga tidak ada nyawa, ya. Nah, Pak Guru harapkan kalian memakai filosofi dari baterai ini, ya. Karena apa? Baterai sebagai sumber, ya. Dia sebagai sumber listrik. Sehingga Pak Guru kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian atau dalam kegiatan kalian sehari-hari, ya. Jadi kalian harus bisa menjadi sumber di dalam, baik dalam teman-teman, dalam lingkungan belajar, ya, atau dalam keluarga. Tentunya menjadi yang terpenting, ya, ambil positifnya dari sebuah baterai. Bisa ya, anak-anak? Iya. Aku harapkan di pembelajaran ini, anak-anakku sekalian bisa mendiagnosis cara kerja baterai, ya. Kemudian anak-anak juga bisa mendeteksi kerusakan baterai. Kemudian bisa memeriksa baterai dan bisa mengontrol kembali setelah pemeriksaan, ya. Nah, baterai itu perlu dikontrol kembali, ya. Setelah pemeriksaan biasa kita harus mencatat sedikit, bisa kasih kode sebagai mekanik, ya, pada baterai. Oh, ini setelah pemeriksaan tanggal berapa, ya. Nanti supaya apa? Kedepannya jika kendaraan itu masuk di dalam kalian menjadi mekanik, pemeriksaan, oh sudah ada tanggal, oh kurang lebih 2 bulan yang kemarin sudah dilakukan pemeriksaan. Itulah tujuan pembelajaran pada materi baterai. Baik, anak-anak, Pak Guru akan masuk di materi. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik. Dari materi ini silakan kalian akan menggali semua materi yang akan Bapak berikan, ya. Ya, kita sudah ketahui tadi sejarah baterai, kemudian kita sudah mengibaratkan baterai sebagai jantung kita, ya. Nah, tentunya fungsi baterai pada kendaraan ini Pak Guru sudah sampaikan bahwa kalau ada di dalam kendaraan, fungsi baterai adalah menyediakan tenaga listrik saat engine start. Kemudian menyediakan tenaga listrik ekstra ketika kebutuhan melebihi kapasitas, ya, yang dihasilkan. Kemudian dia juga bisa menstabilkan tegangan, ya, dengan menyediakan cadangan untuk kelebihan tegangan dari sistem yang ada. Ini fungsi baterai kalau sudah ada di kendaraan, baik sepeda motor maupun pada mobil, ya. Nah, tiga baterai ada 2 jenis, ya, yang kita kenal sekarang, ya. Ada 2 jenis, yaitu ada baterai basah, ya. Kemudian ada baterai kering. Nah, baterai kering ini biasa dikasih kode MF. Apa itu MF? Maintenance free atau bebas perawatan. Contohnya, ya, ini ada baterai kering, ya. Kemudian ini baterai basah. Perbedaannya sangat signifikan sekali, ya, sangat mudah dibedakan. Kalau baterai basah dia transparan, cairannya bisa kelihatan, kita bisa lihat, ya. Sementara kalau baterai kering dia gelap, ya. Kita tidak bisa melihat posisi cairan di dalamnya. Pada dasarnya sama, fungsinya sama, hanya perbedaannya di 2 jenis ini, yang satu bebas perawatan, yang satu perlu perawatan, ya.
Kemudian kode baterai. Nah, pada kode baterai ini biasanya kalau di kendaraan besar atau mobil itu sudah ada kodenya. Tentunya kodenya ini meliputi berbagai dari tabel yang sudah ditentukan, apakah itu dari JIS atau dari DIN. Kalau JIS itu dari Jepang, ya, produksi Jepang. Nah, di situ misalnya ada kode 46B24L, ya. Kode 46 ini menunjukkan bahwa kapasitas baterai dalam Ah atau ampere hours. Jadi arusnya, ya, 46 ini kode kapasitas arus dari baterai. Kemudian ada kode B. Kode B ini adalah ukuran lebar dan tinggi baterai atau dimensi baterai, ya. Kemudian ada 24. Nah, 24 ini panjang dari baterai. Kemudian terakhir L, ini posisi terminal. L ini maksudnya adalah posisi positifnya. Posisi kutub positifnya ada di sebelah kiri. Kalau L, ya, left, ya. Kalau kanan, right, ya. Nah, ini salah satu tabel kode baterai, ya, tadi. Nah, dengan kode 46 di sini ada arusnya sekitar, ya, 45 ampere jam, ya. Jadi 45 ampere jam. Jadi total di dalam baterai itu ada 315 ampere, ya. Ini dari tabel berdasarkan kode baterai. Kemudian baterai juga mempunyai bagian-bagian, ya. Salah satunya ada terminal, ya. Kemudian ada tutup ventilasi, penghubung, ya. Kemudian ada sel-sel plat elektronik. Nah, bagian-bagian ini pada dasarnya sama antara baterai basah dengan baterai kering, ya. Hanya saja kualitas atau bahan dari baterai kering jauh lebih baik daripada baterai basah, ya. Kalau baterai kering kualitas bahannya, bagian-bagiannya itu sangat baik. Makanya di baterai kering tidak ada lubang ventilasi pada seperti baterai basah, ya. Sehingga baterai kering cairannya awet atau tidak akan mengalami penguapan atau pengurangan, ya. Sementara baterai basah dia akan mengalami penguapan sehingga ada pengurangan. Nah, makanya perawatannya harus dicek cairannya, ya. Kemudian bagaimana cara kerja baterai? Nah, kalau cara kerja baterai berdasarkan kimianya, cairan elektrolit ini terdiri dari 36% asam sulfat, kemudian terdiri dari 64% H2O atau air, ya. Sehingga kalau asam tadi 36% dengan H2O dicampur menjadi H2SO4, ya. Makanya ini dinamakan cairan elektrolit. Pada saat bagaimana dia bekerja? Yaitu pada saat dibebani, saat baterai dibebani, ya, seperti ini. Contohnya ada beban lampu, ya. Cairan elektrolit, asam ini akan menempel pada plat positif atau plat negatif, ya. Dia akan menempel, arus yang bergerak dari positif ke negatif sehingga lampu bisa menyala, ya. Jadi ini posisinya bekerja, harus bergerak dari positif ke negatif. Asam ini akan menempel pada plat positif maupun plat negatif pada saat baterai terbebani, ya. Kemudian pada saat cas atau di charging, ya, pada baterai basah ini, ya, posisinya yaitu dia mengembalikan zat asam tadi yang tertempel pada plat kembali ke cairan supaya dilepas, ya, supaya cairan ini tidak menjadi H2O atau air, melainkan kembali menjadi cairan asam. Nah, ini simulasinya. Makanya kalau aki dicas itu dia cairan seperti mendidih, ya, menguap, ya. Nah, seperti ini. Jadi arus yang bergerak
kebalikannya ya, dari negatif ke positif ya. Kemudian ini dia akan terlepas, terurai. Ini pada saat dia menempel berarti dia pada saat terbebani oleh lampu. Pada saat dia terlepas, dia kembali ke cairan berarti pada saat dia dicas atau di charging ya. Nah, ini adalah cara memeriksa baterai. Ada poin-poinnya. Ini ada video, Pak Guru minta kalian mengamati video cara memeriksa baterai. Karena apa? Karena ini nanti kalian bisa lakukan di praktek. Melepas baterai dan membersihkan baterai. Sebelum melepas baterai, matikan semua beban listrik terlebih dahulu melalui switch atau kontak masing-masing. Matikan atau putar kunci kontak pada posisi off. Buka tutup atau buka tempat baterai pada mesin. Pasang pelindung bodi kendaraan untuk menghindari bodi kendaraan dari kerusakan. Kendorkan terminal baterai negatif terlebih dahulu dengan kunci yang tepat. Hati-hati jangan meletakkan kunci di atas baterai, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, lepas terminal positif. Angkat baterai dari kendaraan dan tempatkan di kontak plastik untuk menghindari terjejernya elektrolit. Bersihkan kontak baterai dari kotoran-kotoran dengan kuas atau lap. Bersihkan juga terminal baterai dari karat dan kotoran-kotoran yang mengganggu aliran arus menggunakan sikat atau dengan kertas gosok halus. Selanjutnya, periksa jumlah elektrolit. Pastikan tinggi permukaan elektrolit berada pada posisi upper level dan lower level. Jika jumlahnya kurang, tambahkan dengan air suling atau air hangat. Pemeriksaan visual baterai. Pemeriksaan kontak baterai. Jenis kerusakan kontak baterai antara lain kontak retak akibat benturan, mengembang akibat overcharging, bocor akibat keretakan atau mengembang. Pemeriksaan sel-sel baterai. Sel baterai sering mengalami gangguan, yaitu sel yang mengembang akibat overcharging maupun mengkristal dan sel yang rontok karena getaran, kualitas yang kurang baik maupun usia baterai. Pemeriksaan terminal baterai dan konektor kabel. Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering mengalami kerusakan. Bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun panas akibat konektor kendor atau kotor. Pemeriksaan jumlah elektrolit. Jumlah elektrolit perlu diperiksa secara periodik. Bila pengisian berlebihan atau overcharging, maka elektrolit cepat berkurang karena penguapan. Pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan dengan cepat karena kotak dibuat dari plastik transparan. Jumlah elektrolit harus berada di antara garis upper level dan lower level. Pemeriksaan kabel baterai. Periksa kabel baterai dari kemungkinan kerusakan seperti kerusakan kabel, kebocoran isolator, kerusakan klem konektor dan klem berkarat. Periksa kedua kabel baterai yang positif dan negatif. Pemeriksaan tekanan baterai.
bagaimana cara memeriksa baterai. Ini akan anak-anak sekalian akan lakukan di praktek ya. Nanti kita akan mencoba bagaimana memeriksa baterai. Ya, kemudian adalah prosedur mengontrol baterai. Ya. Di sini kalau untuk pada kendaraan misalnya mobil ya, kita bisa tahu kendaraan mobil pasti karena baterainya ukurannya besar, posisinya pasti ada di kap depan, ya. Atau mungkin kalau kendaraan carry ya, itu biasa ada di bawah jok ya. Nah, kalau pada kendaraan sepeda motor ini khususnya kalian nanti masuk di jurusan TBSM, ini kita harus tahu sekarang kendaraan sepeda motor itu beda-beda tempat akinya ya. Ada yang di bawah jok, ada yang di depan di bawah lampu, kemudian ada yang di samping kalau untuk motor-motor bebek ya. Terus ada juga yang di alas kaki pada Matic ya, misalnya Honda. Nah tentunya pada saat mau mengontrol atau mau memeriksa baterai pada sepeda motor, kita harus tahu dulu karakteristik atau jenis tipe motornya. Motornya apa? Honda, Yamaha, Matic atau bebek ya. Kita harus tahu tempat posisi baterai di mana, baru kita bisa melakukan membuka cover dari baterai itu ya. Ya, pada nanti setelah kalian sudah mengetahui atau anak-anakku sekalian sudah mengetahui posisi baterai pada kendaraan sepeda motor, entah itu dia di bawah jok atau dia di alas kaki atau di bawah lampu maupun di samping, nah, baru kalian bisa membuka cover dari baterai. Nah, untuk melepas baterai ini, lepas terlebih dahulu untuk negatif ya. Untuk negatif, baru untuk positifnya dilepas, baru baterai bisa diangkat keluar dan dilakukan pemeriksaan. Bisa jelas? Baik. Setelah ini ada teknologi terkini ya. Teknologi terkini yaitu beberapa jenis baterai. Ada satu jenis baterai yang sudah sangat bagus ya. Ini akan digunakan pada kendaraan listrik ya. Terus salah satu contohnya ini adalah auto tool tester baterai ya. Contohnya ya, ini ada alat yang bisa memberikan pemeriksaan baterai secara lengkap. Jadi alat tester tool ini ya, dia bisa mengetahui tegangan, dia bisa mengetahui jumlah arus, dan dia bisa membantu start ya. Ya, ini alatnya ya. Di sini dia sudah tertera ya. Di situ dia sudah tertera bagaimana baterai itu pada saat tiba-tiba mesin tidak bisa di start. Jadi alat ini langsung dia bisa memeriksa tegangan baterai, kemudian dia bisa mengetahui kondisi arus di dalam baterai itu bagus atau tidak, atau bisa terpenuhi atau tidak, dan dia bisa memastikan baterai dalam keadaan bagus atau tidak, atau baterai bisa melakukan start pada motor starter atau tidak ya. Kemudian ada ini namanya baterai lithium ya. Baterai lithium ini adalah teknologi terbaru atau teknologi terkini ya. Salah satu contoh baterai lithium ada di HP kalian ya. Nah, baterai ini tidak menggunakan cairan ya. Dia jenisnya termasuk baterai kering, tapi dia kecil, tapi bisa memuat arus yang cukup besar ya. Dengan tegangan juga bisa besar ya. Inilah teknologi terkini dari baterai lithium. Tentunya baterai lithium ini digunakan pada kendaraan listrik. Seperti teknologi sekarang, mobil sudah mobil listrik ya. Motor sudah ada motor listrik. Bahkan sepeda juga sepeda listrik. Kedepannya
tidak menutup kemungkinan kita akan menggunakan kendaraan listrik. Di Indonesia pabrik baterai lithium juga sudah ada, ya. Di Pulau Jawa ada, kemudian yang terdekat di Pulau Makassar juga sudah ada, ya. Ini sudah dibuatlah pabrik untuk baterai lithium. Mudah-mudahan teknologi ini akan bisa berkembang dan Indonesia sudah bisa memproduksi baterai lithium. Ya, inilah teknologi terkini. Ini materi kita. Nah, Pak Guru akan membuat Pak Guru akan tampilkan kasus, ya, video permasalahan untuk kalian cari solusinya. Anak-anakku sekalian akan cari solusinya dari video berikut ini. Ya, tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bitcoin. Di depan saya ini ada motor Supra X, dan motor ini jarang sekali saya pakai, dan setiap tidak saya pakai itu juga jarang saya panasin mesinnya. Jadi akibatnya apa? Sekarang kita lihat kalau saya nyalakan mesinnya. Ini kelihatan baik-baik saja. Tapi setelah saya cek di sini belnya, sekarang kita lihat. Nah, kalau saya tekan belnya, lampu indikatornya mati atau redup, dan jalur speedometernya bergerak ke arah kanan. Kita coba lagi. Kemudian lasernya. Ya, itulah video permasalahan pada materi ini. Tentunya dari materi kalian bisa menyimpulkan, ya. Dari video ini siapa yang bisa menyimpulkan permasalahannya apa? Ya, silakan Eko. Akibat tidak ada proses pengisian dari kendaraan, dari sistem kendaraan, dan baterai itu tidak bekerja atau didiamkan dengan waktu yang lama, sehingga baterai mengalami penurunan tegangan dan arus. Ya, baik, boleh ya. Jadi permasalahan ini kalian sudah tahu, masalahnya di baterainya drop, ya, artinya dia drop. Nah, bagaimana cara mencari solusi dengan baterai drop? Tentu akan kalian cari nanti selepas kalian melakukan praktek pada merawat baterai di bengkel. Bisa ya? Baik, itulah tadi video yang sudah kalian amati. Terima kasih, materi hari ini sampai di sini. Kemudian Pak Guru ingin bertanya, ya, dari tadi materi yang sudah kalian amati, Pak Guru mau bertanya, apakah baterai kering atau baterai tanpa perawatan MF benar-benar kering atau tidak ada cairan? Ada yang bisa menjawab? Karena Silakan Rifan. baterai kering mengandung cairan elektrolit, dan dikatakan baterai kering karena cairan di dalam air tidak terlihat. Boleh ya, memang betul namanya baterai kering atau baterai NF ini tetap mengandung cairan, artinya dia tidak betul-betul kering. Ada cairan di dalam, ya. Hanya saja posisinya karena dia gelap, ya. Jadi cairannya tidak kelihatan. Seperti tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa bagian-bagian dari baterai kering ini secara konstruksinya sangat baik, bagus, ya, sehingga dia tidak mengurangi cairan yang ada di dalam baterai karena saking bahannya dari bahan-bahan yang baik, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan Kang Madan. apa benar kaki MF bebas perawatan atau aspirin tidak dapat dicas? Oh iya, boleh. Ya, kenapa? Apakah betul aki kering atau baterai kering tidak bisa dicas? Tentunya bisa ya. Semua baterai, ya,
semua baterai baik kering maupun baterai basah ya, semuanya bisa dicas ya. Hanya saja kondisi baterai harus pada saat drop kosong, artinya baterai itu tidak rusak ya. Kecuali kalau baterai itu sudah rusak, sudah tidak dapat digunakan, baru tidak bisa dicas ya. Kalau baterai itu hanya drop, hanya kosong, bisa, maupun baterai kering ya. Sudah jelas ya? Baik, mungkin ada pertanyaan yang mungkin kalian. Ada yang mau bertanya lagi? Baik Pak. Ya, Eko, silakan. Pada video pemeriksaan mengaku saat dilepas baterai terminal negatif yang baru dilepas, sedangkan yang masang sebaliknya terminal positif yang baru dipasang. Oh ya, baik. Tadi di video kenapa Eko bertanya kenapa terminal negatif yang dilepas pada saat melepas baterai ya? Tapi pada saat pasang positif yang dipasang duluan. Ada yang bisa menanggapi? Silakan, Nadifah. Kalau menurut saya itu untuk ini perlu menghindari terjadinya konsleting arus rangkaian. Bagaimana? Bisa diulang? Konsleting arus pada rangkaian. Ya, ya itu untuk menghindari konslet pada arus rangkaian ya. Karena apa? Arus kan tadi bergerak dari positif negatif. Pada saat masih terpasang, kita harus melepas terminal negatif supaya apa? Arus tidak bergerak dari positif ke negatif. Jadi dia terputus pada bodi ya. Nanti pada saat mau memasang baterai baru positif terlebih dahulu. Bisa jelas ya? Baik. Pak Guru cukupkan untuk pertanyaan. Kita Pak Guru mau kuis. Tolong anak-anakku sekalian mempersiapkan handphonenya ya. Kita menjawab kuis, menggali materi. Pak Guru ingin tahu sampai di mana materi yang tadi Pak Guru sampaikan, pengetahuan kalian sampai di mana. Dan ini akan masuk, Pak Guru masukkan ke dalam nilai pengetahuan. Siap? Silakan disiapkan handphonenya. Baik, kita masuk di kuisis. Pak Guru akan mengajak kalian ingin mengetahui anak-anak sekalian punya pengetahuan. Ini akan Bapak masukkan ke nilai pengetahuan ya. Ini ada tes formatif baterai. Ya, silakan masukkan kode pada handphone kalian, yaitu 837895. Silakan join. Baik, sudah 2 peserta, yaitu Ihsan Deki, Muhammad Ramadan, Nadifah. Kemudian berikutnya ya, kurang 1. Ya, baik. Kita akan mulai. Siap? Siap, Pak Guru. Ya, di hitungan mulai dari 3 ke 5.
hasilnya. Ya, Pak Guru langsung tampilkan. Ya, Eko Santoso 100%. Sukses. Ya. Nadifa, wah, salah satu ya kok lumayan. 90 ya. Rifan 90, Patris 80, Ramadan 80, Ihsan Deki 80. Ya. Berarti materi yang Bapak sampaikan bisa kalian selesaikan. Baik anak-anak, Pak Guru akan membagikan kelompok. Ya. Di sini Pak Guru akan bagi 2 kelompok. Ya. Di sini Patris, Nadifa, jadi Patris, Nadifa dan Rifan kelompok 1. Ya. Kemudian Ihsan Deki, Eko dan Ramadan kelompok 2. Jadi silakan bertukar 4 untuk disesuaikan dengan kelompok. Silakan Nadifa tinggal bergeser ke Ramadan. Baik, anak-anak, Pak Guru sudah bagikan kelompok sesuai dengan tadi ada beberapa ya, kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Sekarang Pak Guru persilakan kalian mempersiapkan diri untuk menuju bengkel kita melakukan praktek perawatan baterai. Baik, sebelum masuk ke bengkel nanti cuci tangan dulu ya. Setelah itu silakan kita bergerak ke bengkel. Pagi deh, gimana ya? Perawatan baterai. Sebentar ya saya siapa?
kita masuk di ruang bengkel, kalian akan praktek. Ini Bapak akan bagikan job sheet dan modul untuk sebagai referensi nanti kalian, ya. Data semua pemeriksaan dilakukan, dicatat karena persediaan nanti masing-masing kelompok satu-satu orang untuk melakukan perawatan. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk selanjutnya karena ini kita berkaitan dengan cairan baterai, untuk menjaga keselamatan kerja, Bapak akan bagikan sarung tangan. Ini wajib dipakai pada saat melakukan praktek pekerjaan perawatan baterai, ya. Silakan kelompok 1 bagikan ke teman-temannya. Silakan dipakai. Ya, baik. Modul dan job sheet sudah kalian pegang. Nah, di sana ada untuk memeriksa cairan baterai. Kemudian di sana ada cat, sana ada pengecatan. Kemudian Pak Guru minta kalian juga memeriksa salah satu unit kendaraan, apakah kondisi baterainya bagaimana. Sudah jelas ya? Iya. Oke. Pak Guru persilakan kelompok 1 untuk dimulai. Semua hasil kegiatan nanti dicatat ya di LKPD-nya. Ini catat ya. Nah, ini 15 volt. Ya, untuk ini ada alat ya. Ini charger. Untuk di charger nanti ini kita tentukan dulu 12 volt, ini dipasang ke 12 volt ya. Setelah 12 volt baru positif negatif ya. Setelah itu dihubungkan ke arus AC, dicok, kemudian di on ya. Silakan. Gimana? Silakan dibuka. Ya, diperiksa. Diukur dulu. Kurang ya. Kurang, silakan dicabut kakinya dicat. Kunci. Ada kuncinya sih. Secara seri berarti baterainya ya positif ya. Nanti di sini pindah ke positif di sini. Nanti ini ambil kabel satu pindah ke sini ya. Ini saya pindah ke sebelah sini, positif ke positif.
kemudian di on 24 volt ya. Jadi dia dulu. Ya jelas ini rangkaian secara seri, pengecasan secara seri. Kalau yang tadi secara paralel. Kalau paralel posisi pindah ke 12 volt ya. Yang ini ya. Tadi ya, jelas ya. Oke. Oke, dites. Gasnya pelan aja, naiknya pelan-pelan ya. Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah, silakan datanya dicatat, hasil datanya, kolam data. Nah, dari video permasalahan kalian bisa tentukan solusinya, ya. Bisa kembali ke kelas dan berdiskusi di kelas, ya. Silakan. Jadi ini positif, kemudian ini negatif, kemudian tambah kabel lagi, cabang, kabel lagi ya. Terus posisinya kalau paralel dia 12 volt, ya, baru dipancing, kemudian dicop, baru di on kan. Jelas? Ya itu paralel ya. Silakan dicop. On. Bagaimana arusnya berjalan? Jalan. Ya, arusnya jalan ya. Ya. Kemudian rangkaian seri. Silakan. Pengecasan rangkaian seri. Untuk rangkaian seri posisinya ini pindah ke 24 volt. Nanti negatif positif pindah ke positif baterai ujungnya, kemudian nanti pindah positif ke negatif. Coba. Off dulu. Alatnya off dulu. Ya. Silakan. Ini pasang berapa? Ya. Eko bagaimana? Bisa? Ya. Nanti datanya kalian olah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada ya. Cairannya sudah diukur? Belum. Diukur ya.
sampai di mana? Sudah selesai kan? Sudah Pak. Ya. Kita tes dulu. Tes pelan-pelan dites. Sekarang kita periksa, tadi baterainya sudah dicas, sudah memeriksa kebocoran arus, ya. Silakan diambil alatnya. Pak, yang positif tidak usah dibuka. Positif tetap. Iya, positif tetap dikancing, ya. Yang negatif nanti begini, ya. Nanti kamu ukur, kamu putar, yang merah di apa? Negatif baterai, yang hitam di kabel yang hitam. Jelas kan? Kabel yang ini. Jadi yang merah nanti di sini. Oh iya. Ini kan di sini. Ya? Ya. Tapi kamu putar ini dulu. Nah ini ya, nilainya tidak ada, ya, berarti harusnya tidak bocor, ya. Ya Pak. Oke, silakan dipasang kembali. Gimana? Sudah hasilnya? Kalau sudah selesai, ini datanya nanti kalian ke kelas kembali diskusikan untuk mencari solusi dari video permasalahan yang tadi, ya. Silakan pakai hand sanitizer-nya. Baik, kita ke kelas, ya. Ya, baik anak-anak sekalian, kalian sudah melakukan praktek, ya, pemeriksaan pada baterai. Nah, data yang kalian dapatkan sudah ya? Sudah. Baik, silakan dikumpul hasilnya. Yang belakang. Baik, untuk data kelompok 1 dan kelompok 2
sudah ada di Bapak. Silakan, kalian tentunya sudah bisa menyimpulkan dari video permasalahan yang Bapak sudah putar ya. Silakan, Bapak persilakan untuk perwakilan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan permasalahan yang ada di video. Yang pertama, permasalahan baterai hanya lemah karena beberapa indikator masih dapat menyala. Penyebabnya yaitu jika baterai basah, ada 2 sel cairan baterai sudah menjadi air murni. Jika baterai kering atau MF, ada baterai tidak digunakan dalam waktu yang lama. Cara mengatasinya atau perbaikannya yaitu yang pertama, jika baterai basah, memeriksa cairan baterai pada batas level. Jika kurang, tambahkan cairan tambah baterai. Yang kedua, mengukur tegangan baterai. Yang ketiga, mengukur kadar cairan elektrolit baterai. Yang keempat, melakukan discharger baterai hingga penuh. Yang kelima, pemasangan baterai pada kendaraan dan periksa kebocoran arusnya. Ya, terima kasih, itu hasil dari pengamatan kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1, luar biasa ya. Baik, itu tadi hasil dari kelompok 1. Kemudian Bapak minta kesempatan untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil. Silakan kelompok 2. Ya, baik, terima kasih. Ini kami membacakan hasil permasalahan dari video tadi. Baterai tidak bekerja atau didiamkan dengan waktu yang lama, sehingga baterai mengalami drop atau penurunan tegangan dan arus. Kemungkinan penyebabnya: 1. Baterai tidak mendapatkan sistem pengisian. 2. Adanya kebocoran arus. Cara mengatasi atau perbaikannya: 1. Mengukur tegangan baterai. 2. Jika baterai basah, memeriksa cairan baterai pada batas level. Jika kurang, tambahkan cairan tambahkan baterai. 3. Mengukur kadar cairan elektron baterai. 4. Melakukan discharger baterai hingga penuh. 5. Pasangkan baterai pada kendaraan dan periksa kebocoran arus. Baik, itu tadi dari kelompok 2 masalah. Baik, terima kasih kelompok 2, luar biasa juga ya. Kalian sudah sama-sama berani tampil. Tentunya semua kegiatan pendalaman materi, kemudian praktek ya. Bapak terima kasih lagi. Semuanya hampir sempurna ya. Sudah tepat melakukan solusi. Terima kasih, itu hasil dari presentasi kalian, sangat luar biasa. Terima kasih kalian sudah berani tampil. Tentunya dari kegiatan ini, baik praktek maupun teori, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa seberapa penting baterai. Ya, sangat penting karena tadi kita sudah filosofinya dianggap pada bagian tubuh baterai sebagai jantung, berarti dia sebagai sumber listrik pada kendaraan. Nah, Pak Guru tidak bosan-bosan untuk memberikan bahwa ayo kita ambil filosofi dari baterai, kita tanamkan pada diri kita bahwa kita adalah sumber untuk yang positif ya, bisa menjadi hal yang baik baik di lingkungan teman, lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Saya, Pak. Ya, silakan Rifan. Jadi pada saat baterai bekerja atau terbebani, maka elektron asam pada cairan akan menempel pada sel plat positif dan negatif, sehingga tegangan dan arus akan berkurang jika tidak berjalannya arus pengisian. Ada lagi? Silakan. Dan saat baterai dicas, maka elektron asam yang menempel pada plat positif dan negatif akan kembali ke cairan sehingga cairan baterai menjadi asam kembali. Iya. Baik. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari kita bahwa fungsi baterai adalah sebagai sumber listrik. Kemudian cara kerja baterai apabila pada saat dia terbebani menyalakan lampu, cairan asam akan menempel pada plat positif maupun plat negatif. Pada saat dicas, cairan asam akan kembali ke
air ya, supaya kembali menjadi H2SO4. Kemudian juga Bapak harapkan di sini kalian sudah mengetahui, memahami tentang baterai, sudah melakukan praktek perawatan tentang baterai. Pak Guru harapkan bisa menjadi mekanik yang mengetahui bagaimana memperlakukan baterai pada kendaraan ya. Tentunya pada saat kalian melakukan perawatan pada baterai, kalian bisa mencatat pada baterai, tempel stiker bahwa baterai ini telah diperiksa pada tanggal berapa ya, supaya untuk mengingatkan memori kalian, oh pada saat mekanik berikutnya yang membuka bisa melihat bahwa baterai ini pernah dilakukan perawatan ya. Nah, dengan ilmu ini Pak Guru harapkan suatu saat setelah lulus ataupun setelah bekerja kalian bisa membuka dunia usaha, misalnya buka usaha pengecasan baterai ya. Pengecasan baterai bisa menambah omset pada bengkel kalian, atau pada dunia industri atau di dunia kerja kalian bisa melakukan perawatan pada baterai dengan cepat. Apalagi perawatan pada baterai lithium yang seperti sekarang, entah kedepannya ya, di tahun-tahun ke depan mobil listrik kalian sudah bisa melakukan pengecasan pada baterai lithium ya. Baik, itu harapan Bapak. Sekarang Bapak akan membacakan hasil dari kelompok 1. Bapak kasih 95. Untuk kelompok 2 90. Silakan kelompok 1. Kelompok 2. Nah, hasil dari sini kalian bisa nanti merangkum resume ya, bagaimana proses langkah-langkah perawatan baterai sesuai dengan praktek. Bisa dikumpul jika pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya kita daring. Kalian bisa mengumpul hasil tugas per kelompok lewat Google Classroom di kode yang sudah Bapak bagikan di WA Group kelas ya. Baik, terima kasih. Masih semangat? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ya, baik. Silakan ketua kelas kita akhiri untuk memimpin doa. Baiklah teman-temanku dan guru-guru, sebelum kita menutupi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Untuk tetap patuhi protokol 5M, memakai masker, menghindari kerumunan, langsung pulang ke rumah, tidak berkeliaran di jalan. Selamat siang semuanya. Ya,